khotbah-khotbah yang pernah saya sampaikan bertahun-tahun yang lalu, beberapa kali mengenai Korintus 13. Dan saya bertanya kepada Tuhan, saya bertumbuh apa tidak di dalam memahami kasih Tuhan? Apa saya bertumbuh apa tidak? Puji Tuhan, saudara. 1 Korintus 13 tidak habis-habis berbicara mengenai itu. Dan kali ini pada momen Tuhan membukakan kepada saya banyak hal dalam riset mengenai 1 Korintus 13. Saya sudah menyusun satu rangkaian bagaimana kalau gereja hidup dan menghidupi 1 Korintus 13. Bukan sekedar hanya khotbah, tapi sampai kepada program, sampai dalam rangka fellowship, menggunakan talenta karunia. Dan saya harap gereja kita bisa membahas itu suatu saat, karena ini sekaligus saya persiapkan untuk seminar-seminar di Indonesia dalam bulan Agustus. Luar biasa, saudara. Kalau andai kata gereja betul-betul kembali kepada apa yang Tuhan mau, sesuai dengan firman-Nya, lalu kita menanti di hadapan Tuhan supaya Roh Kudus yang memberikan itu kepada kita, sangat dahsyat, saudara. Luar biasa. Tidak ada kumpulan-kumpulan apapun dalam dunia yang bisa menggantikan itu di dalam kehadiran gereja Tuhan. Tuhan Yesus masuk ke kota Yerusalem dengan teriakan-teriakan orang yang begitu luar biasa. Dibandingkan, saudara, kalau saudara melihat Yesus masuk kota Brasel, orang juga sibuk, ada komedian, ada politician, ada power, ada keuangan. Pusat Brasel mewakili pusat dari Amerika. Lalu ada tambahan God Bless Amerika. Terus sedikit tambahan, digabung lagi dengan Amerika. Lalu Yesus ada kecil di situ di tengah-tengah. Satu gambaran yang menarik. Andai kata sekarang Yesus masuk ke kota kita, apa yang terjadi, saudara? Apakah bisa lebih baik dari peristiwa Yesus masuk ke kota Yerusalem? Dalam rangka ini, saudara, nanti saya akan mengajak kita melihat 1 Korintus pasal yang ke-13. Mari sekali lagi kita membuka 1 Korintus 13. Kita membaca ayat ke-4 sampai dengan ayat yang ke-7. Saya harap saudara dan saya ada waktu kita merenung kembali 1 Korintus 13. Jangan lewat begitu saja, saudara. Setiap firman Tuhan yang kita dengar, jangan sampai lewat begitu saja. Setiap momen yang Tuhan beri, jangan sampai lewat begitu saja. Kiranya boleh kita renungkan dalam hidup ini. Mari sekarang kita membaca 1 Korintus 13 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-7. 1, 2, 3. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Mari kita berdoa sekali. Tuhan Bapa di dalam surga, kiranya firman-Mu yang kami dengar, kami renungkan, kami pikirkan siang dan malam, boleh ditanam di dalam hati kami oleh Roh-Mu yang kudus. Kami sadar secara alamiah kami di dalam kelemahan tubuh daging kami. Kami sukar menghidupi apa yang menjadi firman-Mu. Tetapi tugas panggilan kami adalah membuka hati kami, menerima benih firman-Mu. Dan kiranya benih firman-Mu boleh berakar dalam hidup kami, bertumbuh dan menghasilkan buah di dalam hidup kami. Kiranya Roh-Mu yang kudus mengerjakan itu di dalam hidup kami, sehingga kami boleh semakin menyelami, semakin mengalami apa yang menjadi janji-Mu di dalam firman. Kiranya sekali lagi Roh-Mu yang kudus memimpin kami masuk ke dalam segala kelimpahan kebenaran firman. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, pada ayat yang keempat kita sudah bahas mengenai love is patient and kind. Love does not envy or boast. It is not arrogant. Dengan satu kalimat pengujian yang disampaikan oleh Augustine, Bapak Gereja Agustinus, yaitu what do I love when I love thee? What do I love when I love my God? Apa sebenarnya yang saya cintai
Ketika saya berkata saya mencintai Engkau ya Tuhan, saya mengasihi Engkau ya Tuhan. Apa sebetulnya saya cintai ketika saya mencintai Tuhan? Apa yang saya cintai ketika saya mencintai suami atau istri? Apa yang saya cintai sebetulnya ketika saya merasa tidak bisa hidup bergantung kepada sesuatu hal dalam hidup ini? Apa sebetulnya yang saya cintai? Pertanyaan ini sudah disampaikan oleh Bapak Gereja Agustinus pada abad keempat, saudara, menguji kita. Sebab jikalau kitanya sudah menjadi envy, kita merasa lacking karena membanding-bandingkan diri dengan apapun yang ada dalam dunia ini. Lalu kita mau dengan tujuan menjadi boast, menjadi arrogant, menjadi yang paling besar, puff up di dalam bahasa terjemahan lain, atau win up, win back, melembung sendiri, menjadi hebat sendiri, saudara. Maka apalagi yang tersisa, kasih apalagi yang tersisa yang bisa kita berikan kepada orang lain, kecuali untuk diri kita sendiri. Itu sebabnya Paulus mengatakan love does not envy or boast, it is not arrogant. Karena jikalau kita arrogant, jikalau kita boast, kita envy, tidak mungkin kasih yang sejati muncul di sana. Tidak mungkin. Itu sebabnya pertanyaan Agustus menjadi semacam batu ujian bagi kita. Kita bertanya lagi, what do I love when I love my God? What do I love when I love Thee? Jika aku mencintai Engkau. Saudara, apakah aku mencintai Tuhan hanya karena aku menikmati sesuatu dari Dia? Apakah aku mendapatkan sesuatu dari Dia? Maka Agustinus mengajak kita lebih dalam lagi dengan apa yang Alkitab nyatakan kepada kita, bahwa kasih itu unite, kasih itu menyatukan kita, kasih itu memadukan kita. Itu sebabnya hati-hati dengan mengasihi. Kalau kita mengasihi yang salah, maka kita disatukan dengan yang salah itu. Nah, oleh karena itu kalau kita mengasihi Allah, mengasihi Tuhan Yesus, harusnya kita semakin bersatu dengan Dia, semakin berpadu dengan Dia. Sebagaimana Paulus mengatakan, engkau tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam engkau. Sama seperti pokok, sama seperti ranting tidak akan berbuah jikalau tidak melekat pada pokok anggur. Yohanes pasal 15. Seharusnya semakin kita mengasihi Tuhan, semakin kita berpadu dengan Dia. Tidak akan kekurangan kasih karunia, tidak akan kekurangan sumber segala yang baik yang Tuhan beri kepada kita. Sekalipun kita masih hidup di dalam tubuh, darah dan daging di dalam dunia ini. Itu sebabnya envy, boast, and arrogance tidak mungkin bisa menghasilkan kasih yang Tuhan kehendaki. Dan sekarang kita masuk kepada ayat yang kelima, saudara, dalam rangka minggu malam ini. Pada ayat yang kelima, Alkitab mengatakan kasih juga is not root, it does not insist on its own way, it is not irritable or resentful. Saya menggambarkan kalau pada ayat keempat menggambarkan kasih itu memadukan kita dengan Tuhan, melekatkan kita dengan Tuhan seperti ranting yang semakin lekat kepada pokok anggur. Berapa kasih kita kepada Tuhan, itu menyatakan berapa lekatnya kita dengan pokok anggur yang sejati. Maka pada ayat yang kelima berbicara mengenai action kita, bicara mengenai doing kita, bicara mengenai will kita. Bicara mengenai will. Saudara, ini satu hal juga menarik dalam masa tahun 2017. Saya coba menggali kembali prinsip Alkitab dan studi dan historical theology mengenai will. Kita banyak berbicara mengenai reasoning power. Kita banyak bicara mengenai rasio, kemampuan berpikir, logika kita. Kemudian pendulumnya adalah kita berbicara mengenai feeling, bicara mengenai feeling, emotion. Maka muncul selain IQ juga EQ dan sebagainya. Karena manusia sudah mulai lelah hanya bicara reasoning, alasan-alasan yang akhirnya sekedar menjadi rasionalisasi kita, sekedar menjadi pembenaran diri kita, justification kita belaka. Kalau kita melakukan yang salah tapi saya mempunyai logika, analisa, rasional saya yang benar, orang mau tidak mau bisa terima itu. Maka dunia sudah lelah dengan hal itu. Sekarang mulai pendulum, bagaimana dengan emotion kita, bagaimana dengan feeling kita. Maka banyak buku-buku sekarang juga bicara mengenai kaitan politik dengan emotion.
Bicara mengenai bukan hanya emotion, tidak hanya bicara di psikologi sekarang, tapi di mana-mana disiplin keilmuan sekarang juga bicara. Maka muncul EQ, emotional quotient. Bagaimana kematangan emosi kita, tapi jarang yang belum bicara mengenai will. Padahal di dalam sejarah gereja banyak sekali bicara mengenai will. Will, voluntas di dalam bahasa Latin. Will. Banyak kita sudah menjadi weak will sebetulnya, sudah sangat lemah will kita sebetulnya. Itu sebabnya gampang menjadi massa yang diasut, gampang menjadi massa yang diasut. Anak-anak muda bisa diindoktrinasi lalu menjadi suicide bomber, diindoktrinasi. Sebetulnya will. Pada saat yang sama dunia kita semakin dunia yang maju, teknologi semakin maju, tapi manusia semakin lama semakin tidak punya kekuatan will. Bangun tidur sudah semakin tidak tahu mau kerjakan apa yang baik. Betul. Untung masih ada waktu untuk bekerja, sehingga saudara lupakan semua hal, ikuti saja arus, ikuti flow saudara bekerja. Tapi pernahkah saudara ada will untuk melakukan yang baik, yang benar? Setelah saudara dengar satu khotbah, saudara berkata, yes, I will. Saya mau melakukan ini dengan tekun, saya mau gumulin. Sudah jarang, saudara. Sudah jarang bicara kekuatan will, saudara. Oh Tuhan, Engkau maunya seperti ini dalam hidup saya. Oke, saya akan gumuli, saya akan pikirkan bagaimana saya kerjakan ini. Jarang, tidak hanya berpikir, saya kalau ke gereja, touching-nya atau feeling saya dapat apa ini? Something yang sedikit menyegarkan lah. Atau kalau enggak saudara hanya dipenuhi dengan rationing, itu penting saudara. Reason pun dari Tuhan, emotion dari Tuhan. Tapi will juga satu hal yang penting. Will juga satu yang penting. Jangan sampai will saudara baru bangkit kalau saudara ingin balas dendam. Nah ini dikatakan resentful. Jangan will kita baru bangkit kalau kita sedang marah. Nah ini yang celaka. Makanya Paulus kasih kata negatif. Love tidak seperti itu. Jangan will kamu baru bangkit, baru bangun kalau kamu udah resentful, kalau kamu baru mau insist on your own way. Jangan seperti itu. Tapi juga jangan setelah menjadi love lalu kemudian tidak resentful, tidak insist on your way, lalu will sudah menjadi lemah. Juga tidak seperti itu, saudara. Kita baru bangun will kita kalau kita marah, kalau kita tersinggung, kalau ada satu hal yang mengganggu kita. Wow, will baru muncul di sini. Tapi untuk melakukan yang baik, benar, will kita menjadi lemah. Will menjadi lemah. Saya melihat mengamati bagaimana anak muda sebetulnya semakin jelas tidak tahu, terlalu banyak saingan sekarang hidup di dunia, terlalu banyak orang di dunia. Kadang lokal dulu yang bisa hidup waktu sebelum zaman globalisasi orang bisa aman, tidak ada saingan. Sekarang ngomong banyak saingan. Saya hanya bicara dengan orang-orang Canadian yang ada di Hamilton. Mereka bilang oke, kita kembali lagi kembangkan itu apprentices, skill hand. Ini pasti tidak akan diambil oleh orang luar negeri. Harus dilatih lagi, saudara bisa bikin pagar sendiri, saudara. Mereka merasa luar biasa serbuan globalisasi, seluruh hal bisa dikerjakan di mana saja. Ya sudah, kita kembali ke very local supaya aman. Tapi juga mana aman sekarang sehingga menjadi weak will. Akhirnya orang menjadi tidak tahu lagi apa yang harus dikerjakan. Love tidak seperti itu. Love membangunkan will kita. Love membangunkan will kita. Sesuatu yang benar, yang berkenan kepada Tuhan. Oleh karena itu saudara, mari kita melihat rangkaian pada ayat yang kelima ini. Dikatakan love is not root. Apa arti kata root di sini? Apa arti kata di sini? Di dalam terjemahan bahasa Indonesia dikatakan di sini tidak melakukan yang tidak sopan. Jadi saudara kalau perhatikan katanya dalam bahasa Grekanya adalah askemone in defiance of social and moral standard, with resulting disgrace, embarrassment, and shame. Jadi askemone itu adalah sudah melakukan suatu tindakan dengan tujuan result itu mempermalukan orang lain. Sebetulnya kita melakukan suatu tindakan sebetulnya dengan tujuan supaya embrace, disgrace orang lain, shame. Tapi juga shame akhirnya kepada kita yang melakukan itu sebetulnya. Jadi root di situ menggambarkan kita membiarkan disgrace bertambah-tambah, membiarkan shameful bertambah-tambah. Tadi dalam foto Fahian mengutip supaya aku jangan sampai malu. Itu tema bilang penting dalam Mazmur. Dalam tema Mazmur mengatakan, ya Tuhan, Daud berkata,
Dan sampai aku mataku lelah tertidur, dan musuhku beriari atas aku dipermalukan. Itu kata itu penting, saudara, dipermalukan. Dan Paulus berkata dalam Roma 1, aku tidak malu karena Injil. Aku tidak malu karena Injil. Karena malu bukan sekedar malu saudara melakukan tindakan yang bodoh, bukan. Tapi malu di dalam Alkitab adalah disgrace. Artinya orang yang tidak ada grace. Disgrace. Betul-betul secara harfiahnya adalah orang yang terbuang dari grace. Orang yang sudah tidak ada apa-apanya lagi, saudara. Shame artinya orang yang juga masuk ke dalam injustice. Kata shame dalam bahasa Greka maupun dalam bahasa Ibrani. Truth adalah saudara kita puas kalau kita resentful, kalau kita will kita baru puas kalau ada sesuatu yang mengganggu kita lalu kita melakukan sesuatu untuk mempermalukan orang lain. Mempermalukan orang lain. Nah ini yang Paulus katakan secara negatif. Kasih tidak seperti itu. Kalau kasih tidak seperti itu bukan berarti sekali lagi kasih menjadi tidak ada will-nya. Nah itu yang lemahnya kita. Kalau kasih tidak rude, kasih tidak resentful, kasih tidak, lalu kita menjadi lemah, kita menjadi will, kita tidak ada kekuatan melakukan yang baik, mengerjakan yang baik. Maka saya memberikan juga makna yang lain secara yaitu askemone, arti juga what is not according to the proper form. Jadi saudara tidak melakukan sesuatu dengan tepat pada tempatnya. Saudara sengaja misleading. Kita sengaja misleading mengerjakan sesuatu. Kita sengaja mengerjakan yang tidak misunderstanding. Miss itu dosa. Miss the mark itu harmatia. Kita luput dari sasaran yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tidak improper. Tidak in the proper way. In the appropriateness. Kita tidak berada di situ. Itu askemone. Askemone. Saudara, bagaimana kita coba menjelaskan lagi hal ini? Kita uraikan lagi, saudara. Saya uraikan lagi. Lalu saya coba teliti, pelajari dalam sejarah gereja, saudara. Historical theology, satu hal yang menarik. Sejak saya pelajari tahun 94 yang lalu. Banyak hal yang menarik. Di dalam historical theology, saudara, ini menarik. Di dalam bicara mengenai will, sebetulnya ada dua rangkaian di dalam will kita bekerja. Ini dijelaskan di dalam sejarah gereja, saudara. Ketika kita bicara mengenai will, kemauan kita menuju sesuatu, maka will itu ada dua yang mendorong kita, disebut affection. Affection tidak sama dengan sekedar feeling. Menjadi sesuatu afeksi, suatu dorongan dalam diri kita. Will bisa bekerja pada affection, disebut affection for advantage. Affection for advantage. Jadi saya didorong, will saya digerakkan dengan sesuatu untuk mendapat sesuatu advantage, keuntungan sesuatu. Atau affection for justice. Ini dalam sejarah gereja. Mengikuti apa yang Agustinus jelaskan mengenai, saudara mungkin pernah dengar saya khotbah mengenai uti dan frui. Berapa kali saya sebut itu. Jadi ini rangkaian dikembangkan dari pikiran Agustinus yang dia gali dari Alkitab mengenai hubungan kasih dengan enjoyment, kasih dengan menikmati. Seseorang baru tergerak will mengerjakan sesuatu karena didorong oleh advantage dia. Dan kita jatuh dalam dosa, kita dilahirkan dalam dosa, kita tidak luput dari keadaan seperti itu. Tapi sebagai manusia yang Tuhan ciptakan menurut gambar Allah, kita sebetulnya ada konflik juga di dalam diri kita, ada affection for justice. Kata justice ini melebar kemana-mana, saudara, bisa kemana-mana. Tapi dalam konteks historical theology, sesuai dengan apa yang tadi kita bahas askemone, yaitu proper. Tapi kata kuncinya justice itu proper.
Artinya jika engkau melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang seharusnya kita lakukan sesuatu, is justice. Kalau kita melakukan sesuatu sesuai dengan kita melihat seseorang manusia, ya manusia yang Tuhan ciptakan, saya lakukan dia sesuai dengan dia sebagai manusia yang Tuhan ciptakan, itu justice. Proper. Kita lakukan sesuatu sesuai dengan apa yang Tuhan mau kita kerjakan. Tapi di dalam kehidupan kita, saudara, kita banyak didorong oleh yang pertama ini, offense daripada justice. Saya ambil contoh, saudara. Kalau kita katakan bicara mengenai di dalam dunia ciptaan Tuhan misalnya, berapa hari yang lalu seorang kawan saya kirim satu gambar yang menarik dari armadillo. Saya tahu armadillo itu binatang yang puncungnya gitu, lalu badannya kayak banyak armadillo. Armadillo itu kalau dia bergerak wheel, kemudian dia makan ant. This is nature, natur dia begitu. Bahwa dia memang makan ant. Natur dia seperti itu. Jadi armadillo ini bisa menjudging apa yang dia mau makan sebagai good. Jadi dia makan ant. That's it, selesai. Dan ant harus terima kenyataan, jangan bertemu dengan armadillo bukan kalau dia mau selamat. Kalau dia mau ketemu armadillo ya sudah pasti dimakan. Dan armadillo jadi. Ini disebut rangkaian daripada affection for offenders. Karena memang begini natur. Armadillo tidak dituntut untuk memikirkan mengenai justice, proper. Tidak dipikirkan mengenai itu. Dia tidak dituntut tanggung jawab mengenai itu. Armadillo tidak ada tuntutan. Why? Mengapa kamu harus makan ant? Sekali-sekali cobalah kalau kamu lihat ant. Apalagi ant itu lagi ada kebutuhan, jaga anaknya, jaga ini jangan dimakan dulu, besok aja. Gak bisa armadillo berpikir begitu. Saudara saya bisa. Itu komplikasi menjadi manusia. Armadillo kalau memang dia lapar gitu. Saya kadang kalau lihat channel televisi mengenai binatang, waduh sekarang kamera begitu dahsyat. Satu pihak sih memuaskan mata kita satu pihak, tapi satu pihak bikin hati terenyuh. Bagaimana leopard atau cheetah atau lion dia terkam menjangan yang begitu bagus yang sedang baru masih muda, gak langsung mati. Apalagi kalau dia hantam gajah, wah itu lebih terenyuh betul. Gajah itu matinya susah, kulitnya keras. Dia jatuh berempat, wah di kamera itu pupak, saya mati aja. Luar biasa. Gak bisa itu menjangan waktu dikejar lion. Tap. Not today lah. Today saya masih ada urusan di bank. Nanti kalau saya beres, lu ambil lah nyawa saya. Gak bisa. Lion gak bisa begitu. Kita bisa. Jadi saudara kalau kayak lion, apa-apa main terkam aja, apa-apa main hantem aja. Kita jadi turun jadi lion. Kita ada affection for offenders. Tidak ada affection for justice. Menempatkan diri in the proper place sesuai dengan kehendak Tuhan. Menempatkan sesuatu in the proper place, in the proper way, di dalam maksud dan rencana Tuhan. Di dalam dunia ciptaan Tuhan hanya manusia yang ada pergumulan. Kalaupun kita melihat itu terjadi di dunia binatang, kita yang menafsirkan itu. Maka banyak di YouTube misalnya ada kucing yang bantuin kucing lain, itu mah kita yang tafsirin. Kucing itu gak pernah mikir begitu, kok yang mau bantu dia, kali ini gue bantu besok. Gak ada cerita itu. Kita manusia yang punya begitu itulah, punya perspektif begitulah yang bisa menafsirkan kucing sedang begitu. Kucing sih kalau ditanya bingung. Karena memang kucing kita yang menafsirkan itu. Karena apa? Kita punya affection for justice. Itu sebab Paulus berkata, love is patient. Kalau kita nggak pernah bisa patient, kita hanya lion. Lion saja punya patient, tapi
passion cuma strategi dapat ya, strategi how to catch. Bukan strategi yang lain-lain, ini cuma strategi bagaimana sekali kejar dapat. Tapi manusia passion bukan sekedar hanya untuk karena dapat sesuatu, maka sudah sabar. Sabar karena karakter, long suffering, supaya ada transformasi yang Tuhan beri. Bukan sekedar hanya apa yang kita mau dapat. Banyak hal bisa kita diskusikan mengenai affection for justice di dalam sejarah gereja. Maka di dalam konteks zaman medieval, pernah nggak saudara memikirkan satu pertanyaan? Orang medieval itu mungkin dunianya belum ada internet, belum ada banyak urusan yang macam-macam sih. Jadi mereka banyak waktu berpikir, saudara, abad pertengahan itu. Mau pergi-pergi dekat semuanya, tinggal jalan kaki dekat. Nggak pernah kepikir mau ke Indonesia apalagi naik kereta Pasifik. Belum ada medieval. Tapi jadi banyak waktu berpikir. Saking banyak waktu berpikir yang kagak-kagak perlu juga dipikirin, saudara. Maka Calvin mengkritik para pemikir medieval dengan mengatakan berpikir-pikir very tiny details yang kagak membangun iman. Tapi oke, salah satu yang mereka pikirkan cukup berguna pada mereka. Jadi pikirkan, mengapa ya? Ada yang memikirkan berapa banyak malaikat yang bisa berdiri di satu jarum? Dan yang begitu ngapain kita pikirin? Dia mumet amat mikirin berapa, dah terserah mau berapa banyak. Itu banyak hal kecil-kecil. Mereka nganggur sih, jadi banyak berpikir terus ya. Tapi bagus nganggur daripada ngelamun, ini berpikir dan dia tulis. Tapi banyak yang gak ada benar. Tapi salah satu yang menarik, mereka tanya begini, mengapa angel Lucifer hidup di hadapan Allah, tidak kekurangan sesuatu, begitu limpah kebaikan Tuhan, kok tetap berdosa? Nah, itu juga salah satu yang dipikir. Kalau saudara pernah pikir gitu, kalau saudara pernah pikir gitu, saudara sama hebatnya dengan orang medieval yang nganggur tadi. Lucifer itu berada di dunia yang nyaman, dunia yang penuh cinta kasih Tuhan, hadir di hadirat Tuhan. Kenapa dia kok bisa nyelip dosa, bisa masuk ke situ? Dari mana? Dijawab melalui pola ini. Pola ini menolong kita. Sebetulnya Lucifer itu sebetulnya tidak dimulai dengan adanya dosa menyelip di surga, adanya kejahatan menyelip di surga. Tidak mulai dari situ. Mulainya dari ini aja, affection for advantage, sama affection for justice. Begitu Lucifer dia love, dia mencintai, dia will, dia ingin sesuatu. Tapi waktu ingin sesuatu, affection for advantage-nya lebih banyak daripada affection for justice ini. Lebih banyak ini, jadi dia mencintai, menginginkan sesuatu. Tidak diimbangi dengan proper tadi. Jadi waktu dia ingin seperti Allah, dia rindu, dia cinta, dia diri dia begitu luar biasa perfect, bercahaya, angel yang begitu bercahaya. Disebut juga bintang timur dia di dalam kitab Yehezkiel. Begitu indah, begitu super beauty, perfect yang Tuhan ciptakan pada dia. Dia cinta, dia pengen satu yang lebih lagi, dia cinta bukan main. Tapi advantage-nya lebih banyak daripada Lucifer, don't forget where's your place, the proper place. You just a creature. Don't match gitu. Jadi bukan karena dosa bisa nyelip di surga dulu, tidak. Berada di kumpulan yang suci, kumpulan yang luar biasa bagus, saudara-saudara. Tapi too much will untuk advantage, too much. Ini tafsiran dari bapak-bapak gereja kita, saudara, dalam abad pertengahan. It's good juga. Jadi pada waktu kita melihat keindahan yang Tuhan ciptakan, diri kita perfect yang begitu indah Tuhan ciptakan, malaikat yang bercahaya, bersinar. Bahkan Paulus mengatakan hati-hati, karena setan bisa bersedih malaikat bercahaya memang di awalnya dalam malaikat, dia bisa meniru lagi untuk
Sementara saat menipu kita, cahaya yang luar biasa, keindahan sampai manusia juga kepengen. Saudara, itu sebabnya muncul adanya manusia bionik, manusia mutan segala macam itu mau menjadi angelic sebetulnya. Mau jadi angelic. Manusia mau menjadi angelic. Tapi dia lupa proper place. Di mana seharusnya engkau berdiri, di mana seharusnya engkau berpijak. Dia lupa di dalam proper place-nya, tempat di mana Tuhan tempatkan dia. Tuhan ciptakan dia, letaknya di mana. Dia lupa. Akibatnya dosa masuk. Bukan karena dosa masuk terlebih dahulu, tapi keinginan yang begitu dahsyat muncul di dalam diri Lucifer. Saudara, kita bisa banyak lagi diskusikan mengenai hal ini. Lalu Paulus kaitkan juga dengan keadaan orang di jemaat Korintus. Di dalam jemaat Korintus, Paulus juga menyinggung apa yang terjadi. When you come together, kata Paulus, jangan jauh-jauh bersama mereka. It is not the Lord's Supper that you eat. Mereka adakan Lord's Supper seperti kita minggu depan mengadakan perjamuan kudus. Lalu apa yang terjadi? For in eating, each one goes ahead with his own meal. One goes hungry, another gets drunk. Lord's Supper seperti begini. Ruth betul-betul. Dishonor others. Bawa makanan sendiri, makan sendiri, kelompok sendiri, bikin yang lain hungry, saling. Terjadi di jemaat Korintus. Improper way. What? Do you not have houses to eat and drink in? Kalau kan memang kamu makan di rumahmu, tapi kamu harus bawa pamer-pamer, kamu bawa untuk dishonor others. Apalagi pada zaman Tuhan Yesus dalam Lukas dikatakan jangan sampai engkau diundang makan karena ada kursi-kursi yang berbeda-beda, lalu engkau cari kursi yang paling terhormat. Berarti ada yang kurang, less honor. Or do you despise the church of God and humiliate those who have nothing? Ini root, askemone, dishonor yang lain. What shall I say to you? Shall I command you in this? No, I will not. Jangan jauh-jauh kita bicara mengenai angel ada di jemaat di Korintus. Sampai Paulus juga mengatakan mengenai soal makan makanan persembahan berhala. Terjadi debat diskusi, boleh tidak makan makanan yang sudah dipersembahkan berhala. Akhirnya Paulus kasih kesimpulan, now concerning, ini hasil pertanyaan mereka, sudah terjadi masalah perdebatan di antara jemaat Korintus, bingung, pusing, ada yang tulis surat ke Paulus, tanya, bagaimana dengan makanan yang sudah dipersembahkan oleh kepada berhala, boleh dimakan atau tidak? Karena mereka hidup di jemaat Korintus, kota Korintus. Kota Korintus itu semua meat, semua daging, semua binatang sebelum dipotong dibawa dulu ke dalam satu sebagai korban dewa-dewi di kota Korintus, baru dipotong. Kalau gitu ya orang Kristen tidak boleh makan apa-apa, karena hampir semua hal dibawa untuk jadi korban itu dulu. Harus menjelaskan, tapi terjadi perdebatan. Orang we know that all of us possess knowledge. Kita semua punya pengetahuan, tapi knowledge just menggelembungkan diri masing-masing. But love build us. Saudara, kalau kita memiliki segala sesuatu tapi tidak pada tempat yang Tuhan berikan, tidak kita letakkan pada tempat yang sesuai dengan maksud Tuhan, maka tindakan-tindakan kita malah mempermalukan orang lain, sesama kita, dan mempermalukan diri kita sendiri. Itu terjadi di jemaat Korintus. Maka bagaimana seharusnya, saudara, kita tidak terjebak kepada ayat 5 menjadi rude, hanya sinful, dan sekedar hanya untuk ambil jalan kerja sendiri. Contoh yang paling luar biasa, saudara, ini armadillo, saudara tahu ya armadillo. Bagus juga ya buat pet, tapi jangan, ini binatang buas, saudara, bukan pet. Armadillo. Nah, kalimat yang luar biasa disampaikan di sini. Tuhan Yesus kasih contoh 1 Korintus 13 ayat 5
Matius 27, and about the ninth hour, Jesus cried out with a loud voice, saying, Eli, Eli, lama sabachthani. That is, my God, why have you forsaken me? Demi kita, dia rela mati bagi kita. Sama seperti armadillo. Armadillo itu mau tidak mau makannya ant. Manusia yang pernah hidup di dunia ini mau tidak mau akan mati. Tapi matinya Yesus bukan mati seperti armadillo suatu hari mati, Sokrates suatu hari mati, Joshua suatu hari mati, saudara suatu hari mati. Bukan sekedar itu. Sebabnya berapa kali dikatakan, aku datang ke dalam dunia ini, kata Tuhan Yesus, menyerahkan nyawaku, menyerahkan nyawa. Itu affection for justice. Kita hidup bukan sekedar memang sudah dilahirkan, mau tidak mau, ya sudah lahir. Saya bekerja ya memang mau nggak mau sudah umurnya sudah kerja. Saya menikah ya memang mau tidak mau. Nah seperti itu hanya advantage. Tapi kita mau berada di dalam maksud dan rencana Tuhan, proper way, di dalam maksud dan rencana yang Tuhan kehendaki. Suatu hari kita mati, suatu hari kita mati. Tapi kita tidak sekedar mau mati begitu demi hanya karena mati suatu hari badan kita lemah, sakit dan mati. Kita mau mati bertekun di dalam diri, mati menghasilkan buah yang berkenan dengan Dia. Tidak, waktu Tuhan Yesus berkata, Eli, Eli lama sabachthani. Itu menandakan memang dia memang datang sebagai tubuh. Tapi bukan berarti karena dia sebagai tubuh maka mau tidak mau akan dia mati. That's it. No. Tapi ada penggenapan, kembali segala sesuatu harus pada proper way. Kembali Tuhan menaklukkan kematian. Kematian tidak boleh menjadi segala-galanya dalam hidup manusia yang berdosa. Dipatahkan sengatnya. Harus kembali lagi semua ke dalam maksud rencana Allah yang baik itu. In the proper way. Maka Paulus mengikuti jejak Tuhan Yesus dengan berkata, For I could wish that I myself were accursed, cut off from Christ for the sake of my brothers. Paulus mengikuti jejak my kinsmen according to the flesh. Musa juga berkata, Tuhan aku rela tidak masuk ke tanah perjanjian asal umatmu masuk. Total way. Paulus tidak sekedar karena dia senang terhadap panggilan dia sebagai rasul, menyukai panggilan dia sebagai rasul, tapi dia lupa dia menempatkan diri di hadapan untuk apa dirinya rasul? Apa sekedar untuk dirinya? Apa sekedar untuk hebatnya dirinya? Seperti Lucifer, ambil segala sesuatu, padahal dia sudah begitu indah, begitu cemerlang, ambil lagi terus dan lupa. Paulus tidak sedang memikirkan bahkan nama dia akan dipikirkan sepanjang zaman sampai hari ini abad 21 kita sebut tetap Paul, apostle. Saya pikirkan itu, pikirkan sebagai rasul kau menempatkan aku di mana? Apa yang Tuhan mau genapi dalam itu? Ini total, it's a lot. It's a lot. Karena God is love. And love comes from God. Jikalau kita mau belajar saudara, sampai kita bertemu dengan Tuhan, maka kiranya kita memancarkan keindahan Tuhan di dalam segenap hidup kita. Mari kita tundukkan kepala, masuk di dalam